Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Kanetawani AG. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang transformasi linear. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, simak terus video ini sampai selesai. Terima kasih. Baik, nah di sini sebelum kita masuk pembahasan kita, mungkin teman-teman udah pada tahu apa sih itu transformasi linear. Di sini kita ingatkan kembali ya. Di dalam transformasi linear itu ada fungsi, yang mana fungsi ini secara garis besar, fungsi itu adalah aturan yang dinotasikan dengan f, yang mencoba untuk mengasosiasikan setiap elemen di dalam domain dengan satu elemen di dalam kodomain. Sebelum kita masuk pada pembahasan transformasi linear, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dinamakan transformasi. Jadi, transformasi adalah sebuah fungsi atau domain R pangkat N dalam kodomainnya R pangkat M. Artinya, transformasi ini adalah sebuah fungsi yang memetakan vektor-vektor di dalam N kepada vektor-vektor yang ada di dalam R pangkat M. Nah, dalam kajian ini, transformasi akan kita notasikan dengan menggunakan huruf T besar. Dan secara matematis didefinisikan sebagai berikut. Nah, lihat pada gambar ya. Nah, jadi cara membacanya itu seperti ini ya. Transformasi T memetakan setiap vektor yang ada di dalam R pangkat N kepada vektor N pangkat M, di mana satu elemen di dalam R pangkat N yaitu vektor X yang terdiri dari komponen X1, X2 sampai Xn, yang akan dipetakan menjadi vektor W di dalam R pangkat M, yang mana vektor W ini juga terdiri dari komponen-komponen W1, W2, sampai dengan Wn. Nah, dapat kita lihat sendiri ya, di dalam gambar ada dua tanda panah yang berbeda. Yang satu tidak memiliki ekor dan yang satunya memiliki ekor. Nah, di sini tanda panah yang memiliki ekor itu hanya sebagai penjelas saja. Jadi kalau kita ingin memetakan atau menotasikan dari himpunan ke himpunan, itu kita memakai tanda panah yang di atas. Nah, tapi dalam menotasikannya kita menggunakan tanda panah yang ada ekornya, begitu. Kemudian, bagaimana sih contoh dari transformasi ini? Nah, misal saja saya punya transformasi dari R pangkat 2 ke R pangkat 3. Maka artinya adalah kita memetakan vektor yang memiliki dua komponen menjadi vektor yang memiliki tiga komponen. Dan yang menjadi pertanyaan nih, apakah N-nya harus lebih besar dari M atau sebaliknya? Jadi syarat seperti ini tidak ada ya. Kemudian, bagaimana cara kita untuk menentukan apakah suatu relasi T ini termasuk dalam kategori transformasi atau tidak? Nah, karena transformasi ini adalah sebuah fungsi, maka nanti ketika kita diberikan soal, kemudian kita disuruh memeriksa apakah relasinya itu, apakah suatu transformasi, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa T memenuhi syarat-syarat dari fungsi. Artinya seperti apa? Image-nya itu harus tertutup dalam kodomain. Kemudian harus terpenuhi implikasi dari fungsi. Berikutnya yang harus dipastikan lagi adalah si T ini memetakan vektor ke vektor. Itu juga penting ya. Nah, untuk contoh, jadi saya punya 4 persamaan. Yang pertama, Y1-nya itu sama dengan 5 dikali X2 dikali X3 sampai dengan Y4 sama dengan 4 dikali X3. Nah, persamaan-persamaan ini mendefinisikan sebuah transformasi, yang mana transformasinya mencoba untuk memetakan vektor-vektor yang ada di dalam R pangkat 3 ke vektor-vektor yang ada di dalam R pangkat 4. Vektor yang ada di R pangkat 3 ini bentuknya apa? Nah, bentuknya adalah vektor X, di mana vektor X ini komponennya terdiri dari X1, X2, dan X3. Kemudian vektor-vektor yang ada di dalam R pangkat 4 itu adalah vektor Y, yang mana komponennya adalah Y1, Y2, Y3, dan Y4. Nah, kemudian aturan untuk menentukan vektor X ke vektor Y seperti apa? Yaitu didefinisikan dengan persamaan-persamaan tadi. Jadi, Y1 itu terdiri dari hasil perkalian antara 5 dengan X2 dengan X3. Kemudian Y2 terdiri dari hasil penjumlahan dari X ditambah dengan 6X3, dan seterusnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba untuk membuktikan apakah memang benar bahwasanya T adalah sebuah transformasi.
Langkah pertama yang harus kita lakukan sebagaimana biasanya adalah mengidentifikasi modal-modal atau hal-hal apa saja yang bisa kita ketahui dari soalnya. Oke, dari soal kita diberikan sebuah relasi. Jadi ada sebuah relasi T yang mencoba untuk mengaitkan elemen-elemen di dalam R pangkat 3 ke elemen-elemen yang ada di dalam R pangkat 4. Dalam hal ini, saya ambil satu buah elemen di dalam R pangkat 3, yaitu vektor X ya, dimana vektor X ini terdiri dari 3 buah komponen, yaitu X1, X2, dan X3. Nah, X1, X2, dan X3 ini, atau si vektor X ini akan ditransformasikan, akan dipetakan menjadi vektor lain yang ada di dalam R pangkat 4 ya, di dalam R pangkat 4, sehingga nanti bentuknya kan vektor yang komponennya ada 4. Saya ambil misalkan vektornya tersebut adalah vektor Y, di mana vektor Y ini komponennya ada Y1, Y2, Y3, dan Y4. Kemudian definisi dari Y1, Y2, Y3, dan Y4 itu bagaimana? Seperti ini ya. Jadi Y1-nya itu adalah hasil perkalian dari 5 dengan X2 dengan X3. Kemudian Y2-nya adalah hasil penjumlahan dari X1 dengan 6X3. Kemudian Y3-nya ini adalah hasil penjumlahan dari 5X1, 6X2, dan minus 8X3. Dan yang terakhir Y4-nya adalah hasil perkalian dari 4 dan X3. Berikutnya akan kita buktikan apakah T ini adalah sebuah transformasi. Nah, ini adalah tujuan dari kita ya. Jadi nanti akan kita buktikan apakah memang benar bahwasanya T-nya ini adalah sebuah transformasi. Berdasarkan dari definisi transformasi, maka hal-hal yang harus kita pastikan adalah yang pertama, bahwasanya si T ini memetakan vektor ke vektor. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya si T ini memenuhi syarat-syarat dari sebuah fungsi. Syarat-syarat dari sebuah fungsi nanti ada 2 ya. Yang pertama harus kita pastikan bahwasanya image dari T itu termuat di dalam kodomain. Dalam hal ini kodomainnya adalah R pangkat 4. Kemudian yang kedua adalah si T ini memenuhi implikasi dari sebuah fungsi atau implikasi dari pemetaan. Seperti itu. Kalau misalkan nanti ketiga-tiganya itu memenuhi ya, dalam arti yang pertama si T ini memetakan dari vektor ke vektor, kemudian si T ini image-nya tertutup di dalam kodomain, kemudian yang terakhir si T ini memenuhi implikasi pemetaan atau fungsi, maka dapat kita simpulkan bahwasanya si T ini adalah sebuah transformasi. Seperti itu. Kemudian ini yang sering disalahpahami ya oleh teman-teman ya. Untuk yang bagian atas, yang ini kita sebut sebagai domain ya. R pangkat 3 itu kita sebut sebagai domain, R pangkat 4-nya kita sebut sebagai kodomain. Kemudian yang di bawah ini bukan domain ya, ini kita sebut sebagai prapeta. Kemudian yang Y ini kita sebut sebagai peta atau image ya, peta atau image. Nah, di sini disebut juga sebagai pra-image. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya, misalkan kita punya sebuah transformasi T, di mana transformasi T ini memetakan vektor-vektor yang ada di R pangkat N ke vektor-vektor yang ada di R pangkat M. Nah, jika persamaan yang menyusun image-nya, misalnya, image-nya itu adalah vektor W, berarti vektor W ini adalah vektor yang ada di dalam ruang dimensi M. Artinya, komponennya itu terdiri dari M buah, yaitu misalnya ada W1 sampai dengan Wm. Nah, jika persamaan yang menyusun W1 sampai Wn itu adalah persamaan linear, maka transformasi atau T itu tadi kita sebut sebagai transformasi linear. Kemudian transformasi linear ini memetakan dari N ke Rm, artinya adalah M sama dengan N, maka transformasi linear tadi kita sebut sebagai operasi linear atau operator linear. Kemudian, bagaimana cara memastikan bahwasanya persamaan yang menyusun komponen-komponen W1 sampai dengan Wn ini adalah persamaan yang linear? Nah, teman-teman bisa membuka kembali catatan semester lalu, yang mana kita tahu apa itu persamaan linear dan bagaimana bentuknya. Nah, jika teman-teman sudah bisa memastikan bahwasanya persamaan-persamaan yang menyusun image-nya, maksudnya menyusun komponen dari image-nya itu
adalah persamaan linear semua, maka transformasinya kita sebut sebagai transformasi linear. Kalau misalkan si T ini adalah operator, maka operatornya kita sebut sebagai operator linear. Nah, suatu transformasi linear T yang memetakan vektor-vektor di dalam R pangkat N ke vektor-vektor yang ada di R pangkat M itu dapat dinyatakan atau direpresentasikan dalam bentuk sistem persamaan linear, di mana W1 sampai dengan Wn itu adalah komponen-komponen dari vektor image-nya. Kemudian X1 sampai dengan Xn itu adalah komponen-komponen dari vektor pra-image-nya. Baik. Sistem persamaan linear dari slide sebelumnya dapat kita representasikan dalam bentuk notasi matriks. Jadi, vektor W yang terdiri dari W1 sampai dengan Wm kita nyatakan sebagai matriks berukuran M kali 1. Kemudian, vektor X ini dari komponen-komponen X1 sampai dengan Xn kita nyatakan sebagai bentuk matriks berukuran N kali 1. Nah, kemudian koefisien dari komponen-komponen X1 sampai dengan Xn itu kita jadikan matriks tersendiri atau kita sebut dengan matriks koefisien. Sehingga nanti akan diperoleh persamaan matriks yang ada di bagian atas. Nah, kemudian notasi di bagian atas itu juga bisa dipersingkat. Jadi notasi yang di atas bisa kita gantikan penulisannya sebagai vektor W sama dengan matriks A dikalikan vektor X, atau bisa juga kita ganti menjadi notasi seperti ini. Transformasi dari vektor X sama dengan matriks TA dikalikan vektor A. Jadi teman-teman tahu kan bahwa matriks A sama dengan matriks TA. Matriks A sama dengan TA ini kita sebut sebagai matriks standar atau transformasi linear T. Selanjutnya di sini ada beberapa teorema yang kita bahas yang berkaitan dengan transformasi linear. Nah, adapun teorema yang pertama, misalkan kita memiliki relasi T. Ini memetakan vektor-vektor yang ada di dalam R pangkat N ke vektor-vektor yang ada di dalam R pangkat M. Si relasi T ini kita sebut sebagai transformasi linear jika dan hanya jika untuk setiap vektor ada di dalam R pangkat N. Dalam hal ini kita ambil vektor U dan P, dan setiap skalar sembarang akan dipenuhi persamaan sebagai berikut. Jadi transformasi dari vektor U ditambah vektor P itu sama nilainya dengan transformasi dari vektor U ditambah dengan transformasi dari vektor P. Nah, selanjutnya adalah transformasi dari skalar dikalikan vektor P sama dengan skalar K dikalikan dengan transformasi dari vektor P. Nah, ini ada contoh untuk kita bahas. Nah, simak terus ya. Ada sebuah relasi T gitu ya, di mana relasi T ini mencoba untuk mengaitkan elemen-elemen yang ada di dalam R pangkat 3 ke elemen-elemen yang ada di R pangkat 4. Nah, kemudian satu elemen yang ada di dalam R pangkat 3, di sini saya notasikan dengan misalkan vektor X ya. Nah, ada vektor X, komponennya ada X1, X2, dan X3, nanti akan dibawa menjadi bentuk misalkan di sini adalah vektor Y, di mana vektor Y ini komponennya ada 4 ya, yaitu Y1, Y2, Y3, dan Y4 dengan definisi sebagai berikut. Jadi Y1-nya didefinisikan sebagai 4X1 plus 5X3 dan seterusnya sampai Y4 sama dengan 7X1 plus X2. Nah, sekarang tugas kita adalah memeriksa apakah T adalah sebuah transformasi linear. Oke, sebelum memeriksa tentang linear atau tidak, teman-teman harus memeriksa apakah si T ini adalah sebuah transformasi. Nah, untuk memeriksa apakah T adalah sebuah transformasi, langkah-langkahnya seperti yang tadi ya. Jadi pada pembahasan kali ini saya skip, silakan nanti teman-teman lengkapi sendiri. Jadi nanti silakan untuk membuktikan apakah T-nya ini adalah sebuah transformasi, teman-teman harus membuktikan bahwa T ini memetakan sebuah vektor ya, memetakan vektor ke vektor yang lain. Kemudian yang kedua, image dari T ya, saya tulis misalkan di sini vektor Y-nya itu termuat di dalam kodomain. Kodomainnya berarti di sini adalah R pangkat 4. Jadi nanti silakan diperiksa. Kemudian yang terakhir, T-nya ini harus memenuhi implikasi fungsi atau implikasi pemetaan. Artinya setiap kali saya mengambil vektor U dan vektor V di dalam domain dalam hal ini adalah R pangkat 3,
Jika kondisi dari vektor U sama dengan vektor V, maka akan berakibat image dari vektor U itu sama dengan image dari vektor V. Nah, silakan nanti teman-teman buktikan sendiri ya, langkah-langkahnya sama saja seperti contoh sebelumnya. Baru kalau misalkan si T ini adalah sebuah transformasi, teman-teman langsung boleh melanjutkannya gitu, melanjutkan pembuktiannya ke linear atau bukan dengan menggunakan statement yang ada di teorema pertama. Oke, jadi T di sini adalah sebuah transformasi ya. Silakan nanti teman-teman buktikan sendiri. Berikutnya kita akan memastikan atau memeriksa apakah si T-nya ini linear atau tidak. Oke, statement yang pertama dari teoremanya itu mengatakan ya bahwa salah satu syarat dari sebuah T itu dikatakan sebagai transformasi linear adalah kalau misalkan kita punya transformasi dari vektor U plus vektor V, dia akan nilainya sama dengan transformasi dari vektor U ditambah dengan transformasi dari vektor V. Seperti ini ya. Nah, tujuan kita adalah membuktikan apakah memang berlaku yang seperti ini. Oke, pertama adalah kita ambil sembarang vektor U dan vektor V yang ada di dalam R pangkat 3. Ini karena domainnya adalah R pangkat 3, sehingga nanti vektor U ini isinya atau komponennya adalah U1, U2, dan U3. Kemudian si V ini isinya adalah V1, V2, dan V3. Kemudian teman-teman perhatikan bahwa ketika vektor U saya jumlahkan dengan vektor V, kemudian hasil dari penjumlahannya itu saya transformasikan, maka artinya sama saja dengan saya mentransformasikan komponen-komponen U1 plus V1, U2 plus V2, U3 plus V3. Ini anggaplah misalkan ya, di definisinya tadi ini adalah X1, kemudian yang ini adalah X2, dan yang ini adalah X3. Nah, berikutnya masukkan komponen-komponen ini ke dalam definisi dari transformasinya. Definisi dari transformasinya bagaimana gitu ya. Nah, Y1-nya tadi didefinisikan sebagai 4X1 ditambah dengan 5X3. Nah, berarti X1-nya nanti diganti dengan ini ya, U1 plus V1. Nah, kita tulis seperti ini. Seterusnya seperti itu. Untuk Y2 kan tadi minus X3. X3 isinya apa? U3 plus V3. Berarti kita masukkan di sini. Nah, sampai nanti ketemu Y4-nya. Y4-nya tadi kan 7X1 plus X2 gitu ya. Sehingga nanti 7 dikalikan dengan U1 plus V1 ditambah dengan U2 plus V2. Oke, selanjutnya di sini berlaku sifat distributif ya teman-teman. Jadi boleh dong saya tuliskan sebagai ini. 4U1 plus 4V1 plus 5U3 plus 5V3 gitu ya. Yang ini juga seterusnya sampai kita ketemu yang paling akhir. Berikutnya akan saya pisah komponen-komponennya. Jadi yang di sini ya, di sini ada 4U1 plus 5U3. Jadi yang U akan saya kelompokkan dengan yang U, kemudian yang V akan saya kelompokkan dengan yang V, sehingga nanti kita akan memperoleh dua buah matriks seperti ini. Yang pertama komponennya terdiri dari U semua ya. Jadi di sini ada U1, U3 dan seterusnya, isinya di sini U. Kemudian yang di sini isinya adalah V. Kalau misalkan kita lihat-lihat ya, yang ini itu tak lain adalah definisi dari transformasi vektor U. Ya kan? Kemudian yang sebelah sini ini tak lain adalah definisi dari transformasi vektor V. Dan ini ada tanda plusnya. Nah, seperti ini. Sehingga kita peroleh kesimpulan seperti apa? Kesimpulannya adalah transformasi dari vektor U plus vektor V itu sama dengan transformasi dari vektor U ditambah dengan transformasi dari vektor V. Artinya syarat yang pertama dari statement pada teorema yang pertama sudah terpenuhi. Oke, berikutnya kita akan masuk pada pembuktian statement yang kedua pada teorema yang pertama ya. Apa yang kita lakukan? Yang pertama kita lakukan adalah kita ambil sembarang vektor U. Ini terserah ya, boleh teman-teman ganti menjadi vektor V, boleh vektor W, boleh vektor A, terserah. Jadi ambil vektor U dari domainnya tadi R pangkat 3 dan ke skalar sembarang.
diambil dari bilangan real. Kemudian silakan teman-teman perhatikan di statement yang kedua pada teorema yang pertama itu mengatakan kalau misalkan si T ini adalah transformasi linier, maka ketika ada vektor U dikalikan dengan skalar K, kemudian hasilnya ditransformasikan dengan menggunakan T, maka nilainya akan sama saja dengan skalar K dikalikan dengan transformasi dari vektor U. Nah, kita akan coba untuk membuktikan apakah memang berlaku yang seperti ini, gitu ya. Oke, sebagaimana yang tadi, karena vektor U diambil dari ruang dimensi 3, maka isinya kan ada U1, U2, dan U3. Kemudian ketika dikalikan dengan skalar K, kemudian ditransformasikan dengan T, maka itu artinya sama saja dengan kita mentransformasikan komponen-komponen dari KU1, KU2, dan KU3. Anggaplah ini sebagai X1 ya, ini sebagai X2-nya, dan ini sebagai X3-nya. Nah, selanjutnya kita masukkan semuanya ini ke dalam definisi dari T. Tadi definisinya seperti apa gitu ya. Untuk Y1 sama dengan 4X1 ditambah 5X3. Berarti X1-nya kita ganti dengan KU1, kemudian X3-nya kita ganti dengan KU3. Seterusnya. Dan teman-teman bisa lihat di sini, di setiap ruas ya, di setiap komponen yang ada di sini itu ada K-nya. Nah, ini bisa teman-teman lihat, berarti kan boleh saya keluarkan ya K-nya, sehingga nanti kita akan memperoleh bentuk yang seperti ini. Jadi K-nya ada di luar tanda kurung. Berikutnya, karena di masing-masing baris ini ada K, maka kita boleh mengeluarkan K dari matriksnya ya, sehingga kita peroleh K dikalikan matriks ini. Oke. Dan sekarang kalau misalkan teman-teman amati ya, bentuk ini itu tak lain adalah definisi dari transformasi vektor U, sehingga nanti akan kita peroleh K dikalikan dengan transformasi dari vektor U. Nah, adapun teorema yang kedua. Nah, di sini misalkan U vektor dan V vektor itu berada di ruang R pangkat N, dan transformasi R pangkat N menuju R pangkat M adalah sebuah transformasi linear. Nah, jadi akan berlaku beberapa sifat. Yang pertama, T vektor 0 sama dengan vektor 0. Nah, dan transformasi minus vektor U sama dengan minus transformasi vektor U. Nah, sifat yang ketiga yaitu transformasi U vektor dikurang P vektor akan menjadi T vektor U dikurang T vektor P yang lebih besar dari R pangkat M. Nah, misalkan nih vektor U anggota dari R pangkat N. Nah, jadi transformasinya itu R pangkat N itu akan menjadi atau menuju atau memetakan R pangkat M, dan T2-nya itu R pangkat M memetakan R pangkat S adalah dua buah transformasi linear. Nah, komposisi T2 dengan T1 yang dinotasikan dengan T2 memetakan T1 adalah fungsi yang didefinisikan sebagai berikut, yaitu T2 memetakan T1 itu merupakan sebuah vektor U sama dengan T2 kita kalikan T1 dikali vektor U. Nah, dan selanjutnya itu kita masuk ke teorema yang ketiga. Nah, di sini misalkan T1-nya itu Rn-nya itu menuju Rm, dan T2-nya itu R pangkat M itu menuju R pangkat S. Adalah dua buah transformasi linear yang mana komposisi T2 dengan T1 atau T2 memetakan T1 adalah sebuah transformasi linear. Nah, alhamdulillah pembahasan materi kita sudah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video kita dari awal sampai dengan akhir. Nah, kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.